Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mual Balik Tim yang beranggotakan Gazi Adila Givari, Riko Rizkia, Rizky Dani Saputra, dan saya sendiri Fawaz Azizi Zulullah akan mempresentasikan yaitu analisis penjualan top 1000 video game terlaris di dunia. Next slide. Nah, pengumpulan data yang kami lakukan, yang pertama ada sumber data. Menggunakan dataset video game sales dari Kaggle yang berisi lebih dari 10.000 data, kami mengambil sampel spesifik 1000 video game terlaris di dunia untuk mengendalikan sebaran data global. Dataset ini merekam performa komersial permainan yang mencakup identitas produk, yaitu rank, name, platform, year, genre, sampai publisher, serta rincian angka penjualan dalam jutaan kopi di wilayah NA, Europe, Japan, wilayah lain, hingga total penjualan global. Tujuannya agar kami bisa memetakan karakteristik pasar dan tren penjualan video game global, khususnya terkait genre dominan, platform terbesar, dan distribusi regional. Melalui pendekatan komputasi, kami mengevaluasi statistik penjualan dan memvisualisasikan pola konsumsi pemain sebagai dasar sebelum melakukan uji korelasi dan regresi. Langkah ini memastikan setiap kesimpulan memiliki landasan matematis yang akurat dalam memahami dinamika industri hiburan digital. Next slide. Tabel berikut menyajikan rincian atribut data yang kami gunakan dalam penelitian ini. Dataset ini terbagi menjadi atribut numerik untuk perhitungan kuantitatif dan atribut kategorik untuk pengelompokan kelas. Pemetaan tipe data ini menjadi acuan utama kami dalam menentukan metode pembersihan data dan pemilihan uji statik pada tahap analisis berikutnya. Masuk ke pembersihan data. Ada pemeriksaan missing value. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan untuk keberadaan nilai yang hilang pada setiap variabel dalam dataset menggunakan fungsi isNull.sum. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat data numerik penjualan yang kosong atau tidak terisi. Bisa dilihat ada sebelum pembersihan dan setelah pembersihannya. Next slide. Pemeriksaan data duplikat. Selanjutnya pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap data yang terduplikasi menggunakan fungsi duplicated sum. Data duplikat dapat menyebabkan hasil analisis menjadi bias karena satu observasi dihitung lebih dari satu kali. Apabila ditemukan data yang terduplikasi, data tersebut dihapus menggunakan fungsi drop duplicates, sehingga tiap observasi dalam dataset bersifat unik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya bagian eksplorisasi data. Jadi dalam analisis secara deskriptif yang kami lakukan ini itu untuk memperoleh gambaran kayak komprehensif karakteristik data dari penjualan video game dari setiap macam wilayah. Nah, jadi pada tahap ini juga kita eksekusi menggunakan program dari pemrograman Python dari aplikasi kayak Google Colab. Dan dari parameter statistik berikut juga dapat dihitung mencakup dari ukuran pemusatan dan penyebaran data, yaitu mulai dari nilai rata-rata atau disebut dengan mean, standar deviasi, nilai minimum, kuartil bawah atau Q1, median atau bisa disebut Q2, kuartil atas yang bisa disebut Q3, dan juga nilai maksimumnya. Berikut juga untuk datanya. Dan penjelasannya jadi kayak rata-rata dari semua data yang sudah ditampilkan tadi pada tabel tersebut, nilai data rata-rata penjualan dari secara global berada di angka 4,3 juta kopi. Sedangkan untuk nilai mediannya itu berada di 2,89 juta kopi penjualannya. Nah, dalam perbedaan signifikan tersebut tuh mengidentifikasikan bahwa data dari tabel terkait top 1000 game yang telah terjual yang paling laris, dia datanya condong ke kanan.
Dan angka penjualan di sini tuh didorong secara drastis oleh segelintir game penjualan yang sangat tinggi. Lalu selanjutnya tentang data ekstrimnya, dari angka penjualan dari minimum dari daftar top 1000 adalah 1,76 juta kopi. Dan nilai maksimumnya mencapai angka 82,74 juta kopi terjual. Dan jarak ini tuh sangat jauh dari antara kuartil atas dari sebesar 4,4 juta kopi dengan nilai maksimum yang menegaskan keberadaan pencilan atau bisa disebut dari outliner secara ekstrim pada dataset ini. Dan selanjutnya dominasi wilayah barat. Jadi dalam data sebelumnya tuh rata-rata penjualan tertinggi itu didominasi oleh wilayah Amerika Utara atau NSLs, yaitu sejumlah 2,08 juta kopi. Dan di wilayah ini juga berkontribusi paling dominan dibandingkan dengan wilayah-wilayah seperti Eropa, Jepang, maupun juga wilayah lainnya. Dan selanjutnya bagian box plot, melalui Google Colab ini juga kita tuh datanya kita agregasi ke dalam sebuah tabel total penjualan berdasarkan top 10 genre teratas yang di setiap wilayah pemasarannya itu apa aja. Dan genre ini tuh dipilih sebagai dasar kita dalam menganalisis visual karena mencerminkan referensi utama dari konsumen. Sehingga dapat memudahkan bagi kami untuk membandingkan seperti karakteristik pasar apa aja sih atau mungkin tren game apa aja yang diminati di setiap wilayahnya. Berikut juga ada tabelnya sudah terlihat. Dan selanjutnya bagian boxplot distribusi. Jadi kami pertama kita menggunakan Google Colab juga untuk data tersebut tuh divisualisasikan ke dalam boxplot untuk dapat melihat seperti penyebaran datanya tuh seperti apa setiap genre yang ada di wilayahnya. Kami memisahkan grafik menjadi versi pensilan dan juga ada yang versi tanpa pensilannya. Agar rentang antar kuartil data terlihat lebih jelas. Sebenarnya juga tetap mempertahankan informasi terkait game-game yang dengan penjualan secara ekstrim. Dan berikut juga ada tampilan gambar terkait box plot untuk distribusi di penjualan di bagian Amerika Utara atau NSLs. Dan di visualisasi ini tuh dapat menunjukkan bahwa dari distribusi penjualan video game di Amerika Utara tuh seperti apa. Dari data tersebut misal tanpa pencilan, rentang antar kuartil terlebar padat di genre shooter dan juga di genre platform yang mengindikasikan bahwa dominasi penjualan tertinggi yang konsisten itu tuh ada di dua genre tersebut. Di sisi lain, dengan grafik yang dengan pencilan menyoroti sebagai anomali ekstrim pada genre sport, di mana satu judul game itu tuh berhasil terjual sejumlah 40 juta kopi. Yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Ini selanjutnya tadi karena sudah boxplot dari Amerika Utara, sekarang kita beralih ke boxplot distribusi penjualan Eropa. Ya, bisa dilihat dari grafik kanan ini, menunjukkan sebaran penjualan di pasar Eropa yang polanya mirip dengan Amerika Utara. Genre shooter, action, dan platform mendominasi dengan ukuran kotak atau boxplot yang besar dan nilai median yang stabil. Pada grafik di kanan ini, dengan pencilan, genre sport kembali menunjukkan anomali ekstrim lewat satu judul game yang penjualannya mendekati 30 juta kopi. Next. Lalu ada boxplot distribusi Jepang. Grafik ini mempresentasikan sebaran penjualan di pasar Jepang yang menegaskan dominasi genre role playing lewat rentang antar kuartil terlebar dan median tertinggi. Genre platform menyusul di posisi kedua dalam konsistensi penjualan. Sebaliknya, meski genre action mencetak banyak pencilan, rentang kuartil utamanya justru terpusat di angka yang rendah. Next. Lalu ada boxplot distribusi penjualan regional lain. Grafik ini menunjukkan distribusi penjualan di wilayah lain di luar tiga pasar utama yang tadi sebelumnya, dengan volume yang jauh lebih kecil, di mana mayoritas data kuartil berada di bawah 0,6 juta kopi. Genre action, shooter, dan sports memimpin dengan median tertinggi. Pada grafik dengan pencilan, hanya genre action yang mampu mencetak anomali penjualan ekstrim hingga menembus 10 juta kopi. Next.
Lalu ada boxplot distribusi penjualan global. Gambar di samping ini menunjukkan gabungan distribusi penjualan global. Tanpa pencilan, genre platform shooter dan role-playing memiliki kotak sebaran data terluas. Sementara itu, grafik dengan pencilan mempertegas kesuksesan ekstrim satu judul game sports yang menembus lebih dari 80 juta kopi, angka yang jauh meninggalkan mayoritas data industri yang terpusat di bawah 10 juta kopi. Next. Ada analisis korelasi. Analisis korelasi ini kita menggunakan metode Pearson yang dilakukan melalui Google Colab untuk mengukur hubungan antar variabel numerik pada dataset top 1000 video game. Perhitungan ini menghasilkan nilai koefisien korelasi dengan rentang antara min 1 hingga plus 1. Di gambar di kanan ini ada matriks korelasi Pearson variabel penjualan video game. Tabel matriks tersebut menampilkan nilai numerik pasti dari tingkat korelasi antar wilayah penjualan. Untuk mempermudah identifikasi kekuatan hubungan antar variabel, kami mengonversi hasil perhitungan ini ke dalam bentuk visualisasi heatmap. Next. Lalu untuk visualisasi heatmap akan dibacakan oleh rekan saya, Gazi. Silakan. Mohon maaf Gazi, Masih mute. Baik, terima kasih Dandi. Berhubungan dengan analisis korelasi Pearson yang tadi dijelaskan oleh teman saya sebelumnya Dandi, di sini kami sudah membuat visualisasi dari heatmap korelasi penjualan top 1000 game di dunia. Di sini bisa dilihat bahwa kami menggunakan visualisasi yang dimana warna merah pekat itu menunjukkan hubungan yang semakin kuat, warna yang lebih terang atau memudar ke arah jingga atau oranye itu menunjukkan hubungan yang lebih lemah, dan warna yang lebih menunjukkan ke arah warna biru itu sebagai tidak ada hubungan. Dari visualisasi tersebut, kita bisa mendapatkan beberapa wawasan utama, yaitu di sini kita telah menemukan 3. Yang pertama adalah bahwa penggerak utama pasar global itu adalah penjualan dari Amerika Utara. Karena di sini penjualan Amerika Utara ini memiliki korelasi positif, yaitu sebesar 0,921, dan juga Eropa menyusul dengan tingkat korelasi sebesar 0,866 ke penjualan global. Data ini membuktikan bahwa pasar Amerika Utara dan Eropa adalah indikator utama kesuksesan komersial sebuah video game di tingkat dunia. Yang kedua adalah kemiripan pasar barat. Di sini bisa terlihat bahwa terdapat hubungan positif yang cukup kuat pada angka 0,681 antara pasar Amerika Utara dan Eropa. Yang ketiga, di sini ada kemandirian pasar Jepang. Penjualan Jepang memiliki korelasi paling lemah dengan penjualan global, yaitu sebesar 0,556. Korelasi wilayah Jepang dengan Amerika Utara sebesar 0,371 dan Eropa sebesar 0,348 yang juga tergolong sangat lemah. Temuan komputasional ini sejalan dengan hasil eksplorasi data sebelumnya, yang dimana pasar Jepang itu memiliki ekosistem konsumen yang sangat independen dengan preferensi video game yang berbeda dari pasar global. Boleh slide selanjutnya? Selanjutnya ada analisis regresi. Analisis regresi linear ini digunakan untuk mengetahui pengaruh nilai penjualan di Amerika Utara terhadap total penjualan global. Model regresi ini dibangun menggunakan metode Ordinary Least Squares atau OLS melalui lingkungan kerja komputasi Google Colab. Tujuan utamanya adalah untuk menguji apakah pasar terbesar di Amerika Utara cukup reliable atau cukup diandalkan untuk menjadikan landasan utama dalam memproyeksikan atau melakukan praduga terhadap nilai penjualan global secara linear. Hasil analisis komputasi menghasilkan nilai koefisien regresi untuk variabel independen dan konstanta, serta nilai koefisien determinasi atau R-squared. Parameter krusial ini kami gunakan untuk mengukur kemampuan akurasi model matematis dalam menjelaskan variasi pola data penjualan keseluruhan. Boleh slide selanjutnya? Baik, bisa dilihat di sini bahwa berdasarkan output regresi, variabel penjualan Amerika Utara berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan global. Dengan persamaan linear, penjualan global itu sama dengan hasil dari 0,7768 ditambah
1,6949 dikali penjualan Amerika Utara. Nilai R-square bisa dilihat pada gambar bahwa nilai R-square-nya itu ditunjukkan sebesar 0,848 yang menandakan bahwa 84,8% variasi penjualan global dapat dijelaskan oleh model ini yang menunjukkan bahwa akurasi dari prediksi ini sangat baik. Selain itu, nilai condition number ini sangat rendah, yaitu sebesar 4,43, mengindikasikan model ini stabil serta bebas dari multikolinearitas maupun perbedaan skala data ekstrim, sehingga sangat andal untuk memprediksi pola pasar global. Slide selanjutnya. Di sini kami juga melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan secara komputasional menggunakan metode Independent Sample T-Test atau Welch T-Test melalui lingkungan kerja Google Colab yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata total penjualan global yang signifikan antara video game bergenre action dengan sports. Hipotesis yang digunakan adalah untuk H0-nya, kami membuat hipotesis bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata penjualan global yang signifikan antara video game bergenre action dan sports pada daftar top 1000. Untuk hipotesis satunya, kami menggunakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata penjualan global yang signifikan antara video game bergenre action dan sports pada daftar top 1000. Di sini kami nantinya akan melakukan pengujian dan juga hasil pengujian ini akan menghasilkan nilai T statistik dan juga p-value yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nilai p-value kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau alpha 0,05. Slide selanjutnya. Terlihat pada gambar di samping bahwa kami sudah melakukan pengujian. Di sini apabila nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok yang diuji, yaitu genre action dan juga sports. Sebaliknya, apabila nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 gagal ditolak atau benar kenyataannya bahwa hipotesis 0 ini merupakan sebuah fakta. Berdasarkan hasil eksekusi program, diperoleh informasi bahwa rata-rata penjualan global untuk genre action adalah sebesar 3,8323 juta kopi atau bisa kita hitung sekitar 3,83 juta kopi, sedangkan untuk genre sports adalah sebesar 4,2242 juta kopi atau jika dibulatkan sekitar 4,2 juta kopi. Pengujian statistik di sini menghasilkan nilai T statistik sebesar negatif 0,5511 5.515 dan nilai p-value sebesar 0,582097. Karena nilai p-value yang disebutkan tadi jauh lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan komputasional bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata penjualan global yang signifikan antara video game bergenre action dan sports dalam daftar 1000 video game terlaris di dunia. Slide selanjutnya. Dan saya kembalikan lagi ke rekan saya yaitu Fawas. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekanku. Sekian dari kami tentang hasil analisis kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan maksud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.